wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Kita bersyukur walaupun di masa pandemi kita masih dikasih kesehatan oleh Allah, dan hari ini materinya Al-Islam ya. Tapi hari ini kita bahas yang tidak ada di buku paket dan mungkin belum pernah kalian dapat, atau mungkin ada yang sudah pernah dengar. Semuanya pernah belajar ilmu tajwid? Pernah ya. Di ilmu tajwid yang ditemukan istilah apa saja? Ada tiga, ada ada mat, ada wakaf, ada wasol, lagi ada guna, ya. Sudah ada mat, ya, ada mat lazim, mat apa lagi? Mat tabi'i, mat apa namanya? Mat Tuhan, ya. Pernah dengar istilah namanya naber? Naber belum pernah dengar? Nah, ini yang jadi apa ya, kesalahan umat Islam pada umumnya. Itu bukan hanya yang baru belajar Al-Quran saja, yang sudah belajar Al-Quran pun kadang kesalahan itu dilakukan, dan saya sendiri pun sering gitu karena lupa, karena tidak terbiasa. Anda belum pernah dengar naber? Oke. Naber itu saya kasih contoh. Pernah nonton MotoGP? Pernah ya? Atau pernah lihat kucing berantem? Kucing berantem, kucing jantan berantem berebut kucing betina. Pernah dengar nggak? Jadi kalau kucing berantem itu gini. Oh, wow. Jadi wow-nya itu disebut dengan naber. Atau orang lagi balapan. Wow, nah, itu namanya naber. Jadi naber itu mengangkat sesuatu di luar kebiasaan. Biasanya kan orang balap itu kan gitu ya. Tapi kemudian dia ngegonggong. Apa istilahnya? Gonggong apa? Player itu. Nah, itu playernya itu disebut dengan naber. Disebut dengan naber. Dan ini sering kita melakukan kesalahan itu, sehingga sifat huruf itu kita tidak mendapatkan sifat huruf, kemudian makna Al-Quran bisa berubah. Contoh naber itu di ayat terakhir surat Al-Fatihah. Coba ayat terakhir surat Al-Fatihah sama-sama. Auzubillahi dulu. Ayat terakhir, saya minta ayat terakhir. Auzubillahi dulu, 1, 2, 3. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat terakhirnya. Ayat terakhir. Ghairil maghdubi alaihim itu disebut dengan apa? Baru tahu. Nah, ini biasa di pelajaran tajwid atau ketika kita ngaji ini tidak diajarkan karena ini ilmunya tersembunyi. Bersyukur kalian ikut diklat, jadi dapat materi tambahan namanya naber. Nah, jadi naber itu apa naber? Tadi naber? Ya, ini katanya apa? Belayaran, mengangkat sesuatu di luar kebiasaan, atau di dalam ilmu tajwid itu mengangkat suara untuk memperjelas, ya, mengangkat suara dan mengangkat suara untuk memperjelas sifat huruf
sifat huruf gair lagi itu. Dan makna kata dan makna kata di ayat tersebut. Ya, salah satu contohnya tadi surat apa? Ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kemudian di surat Abasa itu ada ayat berbunyi fa idza ja'atis shaqqah. Itu namanya apa namanya? Fa idza ja'atis shaqqah. Kalau kita baca fa idza ja'atis shaqqah itu terdengar kalau koknya itu tidak jelas, padahal koknya itu bertahdid. Nah, pada umumnya ada 5 kondisi. Jadi ketika kita baca Al-Quran, itu ada 5 kondisi. Yang pertama itu perpindahan mat, tahu mat ya? Mat. Perpindahan mat ke huruf yang bertahdid selain huruf guna. Saya ulangi, perpindahan mat ke huruf tahdid selain huruf guna. Paham tahdid? Tahdid paham ya? Paham tahdid itu modelnya 3-nya menghadap ke atas. Nah, itu namanya tahdid. Ke huruf apa? Perpindahan mat ke huruf tahdid selain huruf guna. Huruf guna apa saja? Guna. Mim sama nun. Itu huruf guna. Contohnya surat Shad. Ada yang tahu? Ada yang tahu surat Shad? Ayat pertama. Surat Shad ayat pertama. Wassafati saffa. Jadi wassafati saffa itu disebut dengan. Nah, kalau kita baca wassafati saffa itu berarti terdengar kalau dia tidak bertahdid. Wassafati saffa itu tidak bertahdid. Wassafati saffa. Kemudian di ayat yang lain wa batsa fiha min kulli dabbah. Jadi wa batsa fiha min kulli dabbah. Jadi kalau kita baca wa batsa fiha min kulli dabbah, itu berarti terdengar kalau baknya itu tidak bertahdid, dan itu untuk memperjelas sifat huruf dan juga makna yang ada di dalamnya. Kondisi kedua itu ketika waqaf. Tanda waqaf tahu ya? Waqaf apa waqaf? Tanda berhenti. Tanda waqaf. Jadi ketika waqaf terdapat huruf bertahdid selain huruf guna. Ayat tentang larangan berkata pada orang tua. Ada yang tahu? Ayat tentang larangan berkata kasar pada orang tua. Nggak pernah dengar ayatnya? Di surat Al-Isra dan saya. Fala taqul lahuma uff. Jadi ayatnya fala taqul
Nah di sini ada tanda wakof, tanda berhenti di sini. Kelihatan apa enggak ini? Di sana kelihatan? Enggak kelihatan? Kelihatan ya? Fala takul lahu. Fala takul lahu ma'uf. Kalau dibaca fala takul lahu ma'uf, itu berarti seolah-olah ini tidak bertajik, paknya ini tidak bertajik. Janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua itu di dalam bahasa Arab, kalau kita bahasa Indonesia itu jadi apa ya, ketika diperintah orang tua, kemudian kalau kita nggak mau itu ekspresinya biasa gimana? Itu masuk kategori ini. Masuk kategori berapa kali menyakiti hati orang tua? Tidak begitu. Tapi ibu, bapak itu selalu mengamalkan. Luar biasa. Di para ulama, itu jawabannya. Ya. Di surat Al-Qiyamah, itu ada ayat bunyinya Yaqulul insana yawma idzin ainal mafar Yaqulul insana yawma idzin ainal mafar itu tulisannya ya kan, huruf Pak Iwan ini pakai tangan kiri nggak apa ya. Ainal mafar dan di sini tanda wakof, tanda berhenti. Tanda wakof itu kalau kita titik koma ya, titik koma. Kadang orang membaca Quran keasikan irama, akhirnya tidak memperhatikan apa yang disebut dengan naber. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu keliru. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dua nada. Al-Quran itu kan ada nadanya. Ada yang 3 nada, ada yang 2 nada. Kalau dalam disiplin ilmu tilawah itu ada bayati, ada sika, ada ros, ada nahawan, ada siharga, dan lain sebagainya. Nah itu yang kedua. Yang kedua tadi apa? Ketika wakof terdapat huruf bertasydid selain huruf gunnah. Jadi sudah ada 2 contoh. Setelah ini kita praktek. Ya? Maksudnya bawa pusat, enggak bawa? Bawa ponsel? Ponselnya ada Alfa Indonesia, tapi ada Latinnya ya? Oh, Latin. Maksudnya ada huruf Arabnya? Ya. Mushaf Quran. Ya, sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu huruf ya tahdid dan waw tahdid.
ya tasdid dan waw tasdid. Yang sebelumnya ya, huruf ya tasdid dan waw tasdid yang sebelumnya terdapat huruf apapun ya, huruf apapun baik itu berharokat fathah ya, baik berharokat fathah kasroh maupun dhamma. Jadi di Arab itu cuma ada 3 A, I, U ya. Vokal vokal ya, vokal A, I, U itu vokal ya. Kalau tapi di Arab di daerah-daerah lain itu malah ada E-nya. Jadi enggak semua Arab itu vokalnya cuma A, I, U, ada juga yang E. Jadi kalian pernah dengar orang membaca Al-Quran wadduhe walaili idza sajid, pernah dengar? Atau Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Atau Ar-Ra'a Mustawmi, nggak pernah dengar itu? Itu dialektika dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau misalkan kalian suatu saat ketemu orang baca wadduha, baca wadduhe, jangan kaget, wah ini orang yang sama. Wadduhe walaili idza sajid, jadi ada D-nya. Contohnya surah ayat kursi. Ayat kursi. Coba baca ayat kursi. Jadi ya, contohnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Ya tadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm fis samawati wa ma fil ardh. Itu contoh yang hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah yang tidak ada ilah selain Dia, yang hayyul, yang hidup, maha hidup dan maha menghidupi. La ta'khudhuhu sinatun, yang tidak apa? Sinah, tahu sinah? Sinah itu ngantuk. Pengen tahu contoh sinah itu ketika sholat Jumat. Ketika sholat Jumat. Jadi khotibnya naik ke atas mimbar, innal hamdalillah, itu dia terus begitu ayuhan hadirin itu langsung. Nah itu naum namanya. Jadi untuk membangunkan dari itu Pak Allah itu langsung itu kalau sholat Jumat begitu. Iya. Sholat Jumat. Jadi begitu imamnya innal hamdalillah itu sudah mulai gaya-gaya. Itu begitu sampai di pertengahan
alhamdulillah gitu. Begitu barakallahu li wa lakum langsung bangun gitu. Karena sering khutbah jadi sering perhatikan orang. Nah, ini mulai. Begitu ilhamkan kan mulai. Nah itu contoh yang berapa tadi, contoh yang berapa? Yang kedua, ketiga? Oh keempat, sekarang 4. Oke. Coba Zeta dan Pratiwi. Nah, silakan di ada panggilan khusus. Lanjut. Yang keberapa sekarang? Nah, ini yang terakhir. Yang keempat ya? Hah? Oh iya, tadi 5 ya? Panca ya. Panca naper. Yang keempat sekarang. Ketika wakaf. Sudah, huruf terakhirnya hamzah, sebelumnya adalah mat. Ketika wakaf. Jadi yang keempat tadi ketika wakaf, huruf terakhirnya adalah hamzah wasol. Yang sebelumnya itu adalah mat. Dan contohnya ayat terakhir surat Al-Baqarah. Coba ayat terakhir surat Al-Baqarah tadi surat 2 kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jadi kalau ngerem mendadak. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Yang keempat, contohnya tadi wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dan yang terakhir, yang kelima, pada tasnya atau tadi itu 2 bertemu hamzah wasol. Tujuannya untuk membedakan mufrad, tunggal, dan musanna atau 2. Contoh itu tentang kisah Adam dan Hawa itu. Falamma sajara. Mengangkat suara untuk memperjelas makna maupun sifat huruf. Nah, anak-anakku, itu tadi sedikit tentang naper. Dan tidak semua orang tahu tentang apa yang disebut dengan naper. Intinya ketika kita ngaji begitu lama juga kita nggak dapat itu kan, nggak dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.